Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam layanan podcast Kabar Bahalap. Hari ini Sabtu tanggal 22 Maret 2024 bersama saya Martin Eka Palmarum dari lingkungan pelayanan 4 Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu hari ini. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang tunduk dan penuh hormat. Kini Tuhan, kami mohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima dengan benar ajaran dan kebenaran dari firman-Mu yang akan kami dengar. Berikanlah hikmat dan pengertian kepada kami ya Tuhan, agar kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Semoga Engkau selalu menyinari kami dan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kata yang kami dengar membawa perubahan dan pertumbuhan rohaniah dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tak berkesudahan. Kiranya setelah mendengarkan firman-Mu ini, kami dapat hidup lebih dekat dengan-Mu dan menjadi saksi bagi kasih-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dengan perikop janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Renungan kita pada pagi ini ditulis oleh Pendeta John Chules I. Alex STH dengan judul Kasih yang Tak Terpahami. Perbuatan dosa biasanya berdampak pada tindakan penghukuman dari pihak Allah. Penghukuman yang terjadi biasanya bukan karena kebencian Allah terhadap umatnya, tapi lebih pada tindakan kasih yang dalam agar kesalahan yang sama jangan dilakukan berulang-ulang lagi. Kasih Allah biasanya sering dipahami salah oleh banyak orang. Seharusnya kasih itu bukan berdampak pada penghukuman, tapi pengampunan dan pengampunan. Itulah yang sering dipahami berlebih-lebih
terlebih-lebih lagi yang dipahami oleh banyak orang Kristen. Kasih Allah terbuka terus-menerus bagi manusia. Ia tidak pernah berhenti oleh suatu keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Kasih Allah selalu terbuka dalam segala keadaan manusia. Allah tidak pernah menutup untuk tidak mengasihi atau berhenti untuk mengasihi. Allah tidaklah demikian yang memiliki sikap menutup dan berhenti untuk mengampuni dan mengasihi. Adalah kita umat manusia. Kita sering membatasi kasih itu dengan batasan-batasan yang lazim. Kita pakai dengan ukuran tertentu, sementara Allah hanya meminta syarat untuk mendapat kasih yang melimpah itu, yaitu dengan berseru dengan segenap hati agar mendapat kasih dan rahmat serta pengampunan yang melimpah dari Tuhan. Hanya dengan seruan dan permohonan yang tulus itu yang menjadi kerinduan Allah terhadap umatnya. Pertobatan total sangat diharapkan. Allah mau umatnya mendapat pemulihan total dari seluruh aspek. Allah menyediakan dirinya meluapkan kasih yang tak terbatas buat umatnya. Ia mau umatnya menjadi umat yang disegani dan dihormati oleh segala bangsa di bumi, agar nama Allah dihormati dan ditinggikan. Inilah yang dikatakan kasih yang tak terpahami, yaitu kasih Allah yang murni, kasih tanpa pamrih, kasih yang menghidupkan serta memberi energi bagi yang sudah tidak berdaya dan kehilangan pengharapan. Dengan kasih yang diluapkan dari pihak Allah kepada umatnya, Ia mau memberikan rasa kegirangan yang besar bagi umatnya, semangat yang baru serta harapan yang baru untuk menjalani kehidupan yang akan datang. Umat Tuhan harus mengerti bahwa di balik masalah yang dihadapi ada rahasia Allah yang mau disampaikan kepada umatnya. Rahasianya adalah kasih Allah yang sangat dalam serta tak terpahami oleh akal manusia. Masalah adalah tempat kita belajar memahami tentang kasih Allah. Demikian renungan kabar bahalap yang sudah sama-sama kita dengarkan pada pagi hari ini. Renungan ini juga mengingatkan kita untuk terus menjaga hati, telinga, dan pikiran kita agar tidak mudah tergoda dengan penyesat apapun bentuknya. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran-Mu yang begitu nyata di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Kami bersyukur karena telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang kaya dan penuh makna. Engkau adalah sumber segala hikmat dan kebijaksanaan. Hari ini kami berdoa agar firman-Mu yang telah kami dengarkan dapat menjalar dan membawa perubahan dalam hidup kami. Tunjukkanlah kepada kami cara untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan berilah kami kekuatan untuk tetap setia dalam iman, bahkan di tengah-tengah godaan dan cobaan. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, dan memohon agar kasih dan kemurahan-Mu senantiasa menyertai kami setiap hari. Berkati kami dan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah layanan podcast Kabar Bahalap untuk kita pada pagi hari ini. Untuk mendukung pemberitaan kabar baik ini, jangan lupa Bapak Ibu jemaat yang terkasih untuk dapat like, comment, and subscribe, dan sebarkan channel YouTube ini agar firman Tuhan dapat menjangkau seluruh umatnya. Terima kasih.